ini saya mau presentasikan. Nah, kelihatan nggak? Muka kalian? Nah, kelihatan nggak? Kelihatan Pak, Nah, kelihatan. kelihatan ya. Nah, eh, saya bilang ini kita akan belajar pemrograman C++ ya. C++. Nah, sebelumnya itu perkenalkan dulu, nama saya Mirza Purnandi. Eh, saya email yang bisa dihubungi itu nanti ada mirza@uui.id ya. Yang bisa ini hubungi bisa lewat email aja. Ini perjalanan gimana kita bilang, kalau saya nih kan belum, kalian kenal nggak sama saya nih? Masih, saya sebenarnya udah lama sih di Ubudiah. Ada yang kenal sama saya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak. Oh ya, kita mulai aja. Nah, saya ini perjalanan pendidikan saya di SD di Blang PD, SMP ya di Blang PD juga di Suso, ya. Habis itu saya di SMK ya di Blang PD juga SMK. Setelah itu saya kuliah di Politeknik Lux Mawe, nah, di D4-nya, bukan D3-nya tapi D4. Setelah itu saya nyambung S2 di Unsyah. Nah, ini perjalanan karir saya sebenarnya. Eh, Lulus kuliah saya langsung kerja ya, langsung mencoba peruntungan. Saya coba di BPKP Aceh. BPKP Aceh ini selama hampir setahun setengah ya, hampir setahun setengah. Setelah itu saya pindah ke startup Aceh teman. Setelah itu saya di kampus Ubudiah. Ubudiah itu tahun 2016. Iyalah 2016 sampai dengan akhir 2016-nya. 2015 kayaknya saya di Ubudiah, 2015. Hampir 2 tahun juga situ di Ubudiah. Mungkin kalian nggak kenal sama saya. Saya di bagian ICT. Ya, saya yang buat sistem itu, yang mulai buat dulu sama Pak Zuhar, Pak Mahen, ya. Itu antara itu saya kerja situ. Dan saya sambil ini juga ada ngajar sih sebenarnya dulu. Akhir akhir 2016 itu saya mulai ngajar. Setelah itu saya mencoba ke Jakarta. Saya mencoba peruntungan ke Jakarta. Saya coba uji coba karena saya ada skill untuk ngoding ya. Saya ngoding saya bisa. Makanya saya coba ke Jakarta dan alhamdulillah saya di Jakarta itu respect mereka sama orang Aceh itu. Jadi seandainya kalian ada yang mau ke Jakarta, bisa nanti yang bisa saya ngoding itu. Karena lumayan banyak tuh perusahaan yang membutuhkan. Setelah itu di PT Arka ini saya setahun 3 bulan ada. Setelah itu pindah ke PT Auto Duo. Auto Duo ini perusahaan showroom mobil ya. Showroom mobil itu hampir setahun. Setelah itu saya pindah ke Telesindo. Itu nggak lama, Telesindo itu 3 bulan karena saya pikir sistem mereka tuh masih kecil. Saya minta perubahan tapi nggak ada respect dari apa-apa. Karena mereka masih mau menggunakan sistem yang lama itu. Tapi ya udah, saya keluar, saya nggak butuh seperti itu. Setelah itu saya pindah ke PT EMC Group, itu perusahaan Jepang Thailand, Indonesia itu. Ini perusahaan komersial, periklanan. Nah, itu
saya situ juga bekerja, itu nggak lama juga, sekitar 7 bulan. Setelah itu saya masuk ke kampus UTU, dan sekarang saya di UTU. Saya di UTU dan di Ubudiah ini sebagai dosen terbang, dia bilang. Ya, jadi ada dua tempat saya kerja. Di UTU saya sebagai staff IT-nya yang buat sistem di sini, dan di Ubudiah saya dosen itu. Jadi sebenarnya kalian mencari saya di Banda Aceh, saya nggak ada, saya di Melabuh. Ya. Ada pertanyaan di karir saya atau di pendidikan saya? Mungkin ada yang mau mencoba nanti kalau seandainya tamat kuliah, mau belajar ngoding atau apa, bisa nih, di itu aja dicari di Google, banyak nih. Oke lah ya, ini kontrak perkuliahan kita. Nah, di sini sebenarnya ini pertemuan pertama kita ya. Sebenarnya sini udah pertemuan ke berapa nih sebenarnya? Udah 4 sebenarnya. Saya udah ketinggalan nih. Saya baru-baru aja dapat info, dan minggu belakang saya nggak bisa hadir. Ya, jadi saya minta maaf ke teman-teman semua. Nanti mungkin kita plotkan waktu, sisitkan ya. Jadi ini kita ngajar nggak terlalu banyak ya. Tapi nanti saya akan menyiapkan tutorial di YouTube atau apa nanti, dan media grup ini sebagai absensi ya. Jadi kalian berhak bertanya kapanpun ya, nggak masalah. Nanti itu bisa kita lampirkan sebagai media belajar mengajar kita. Nah, ini kuisnya 15%, dan ini sewaktu-waktu akan berubah. Mungkin saja nanti saya rubah atau kapan, tapi jangan terlalu fokus ke nilai ini ya. Kalian fokus saja bagaimana belajar itu bahasa C++ ya. Nah, ini saya mau bertanya ke kalian. Ada yang masuk bilang. Nah, ini untuk sekarang, apakah ada pertanyaan yang bagian perkenalan kita? Ada yang mendengar? Pak, bahasa pemrograman apa aja yang dibutuhkan Pak sama perusahaan tuh? Oh, banyak. Kalau bisa searching di internet, yang lagi maraknya, yang lagi hits sekarang itu lebih ke JavaScript ya. JavaScript itu banyak. Salah satunya tuh Node.js. Node.js ini paling paling mahal sih sebenarnya Node.js sekarang. Kalau PHP itu standar banyak. PHP bisa pakai framework biasa di Jakarta itu. Kalau kalian melamar kerja itu pasti banyak nanti membutuhkan framework CI, kode Igniter, membutuhkan framework Laravel. Nah, ya. Kebanyakan itu antara dua tuh. Ada YII, banyak dah macam. Tapi yang sekarang lebih hitnya itu Node.js. Nah, nanti kalau mau kalian belajar C++ ini dulu boleh. Ini sebagai ibunya bahasa pemrograman. Kalau saya bilang, ngerti kalian satu bahasa aja. Misalnya kalian lebih identik sama PHP misalnya, ngerti kalian nih. Kayak seperti saya lebih basic saya tuh di PHP. Dan C++ ini saya nggak terlalu bisa, tapi pas saya pelajari sama, cuman sintaknya aja beda, tapi logiknya itu sama. Ada if, else, dan apa itu. Yang penting kalian itu ngoding, nggak penting menghafal lah, nggak usah dihafal tuh codingan tuh, cuma diingat aja. Sering-sering kalian ngoding tuh pasti ingat apa ini ya, pasti ingat tuh. Oh, saya pernah buat di sini, saya copy lah, pasti ada seperti itu. Tapi jangan dihafal, karena kalau dihafal itu ya udah, kalian pasti mania PHP misalnya itu. Kalau kalian hafal script PHP, tapi kalau pas dibilang coba lu join ke Node.js, pasti bosan, nggak mau nah gitu, rasanya pasti ada gitu. Nah, saya tekankan ke kalian, coba
pelajari ya satu bahasa pemrograman aja. Pasti kalian sukses. Oke, ini ya alasan kita masuk aja ke pembahasan kita. Ini udah masuk ke ini. Yang punya laptop berapa orang nih? Hah? Punya laptop semua nih yang sedang di laptop? Saya punya Pak. Yaudah, nanti ini ada tutorial installnya. Kalian kenal nggak C++ ini? Kenal Pak, kenal. Tahu? Pakai Pernah aplikasi pakai? dev C++. Pernah Pak. Ada pelajarannya ya? Udah masa algoritma dan struktur data kan pakai C++ Oh pelajaran. gitu, berarti udah pernah belajar lah berarti dasar-dasar udah semua ya? Belum juga, banyak kami yang belum lancar. Oh gitu. Mm-mm. Ya udah nanti ini saya asah aja ya, asah balik yang bisa nih. Nah, inilah alasan belajar C++ ini kenapa? Biasanya ada keterpaksaan nih sepertinya. Keterpaksaan belajar karena ya udah tuntutan kuliah ya. Kuliah sudah ada bahasa pelajaran pemrograman C++. Ya mau nggak mau kalian harus belajar. Biasanya seperti itu. Nah, tapi tenang aja. Belajar C++ ini nggak rugi. Kalian bisa membuat sebuah sistem nanti yang dari C++ ini. Bahkan menurut saya belajar C++ itu ya menguntungkan karena ya menguntungkan ya sih sebenarnya karena ini ibu dari bahasa pemrograman yang lain-lain itu. Bisa semua itu. Pasti, saya yakin itu. Karena C++ ini kita bisa buat berbagai macam program. Nanti sebentar lagi ada tampilannya, kita jelaskan sedikit situ. Nah, contohnya itu kayak buat game itu bisa di C++, buat aplikasi desktop bisa, buat aplikasi web bisa, buat aplikasi jaringan juga, apalagi aplikasi hacking, virus, antivirus, dan sampai ke platform tuh aplikasi mobile bisa dia, banyak ada ini C++ nih. Nah, inilah alasannya itu kita akan membuat software yang ada hubungannya dengan hardware. Nah, dia saling terhubung tuh. Apa kita ini pasti kita buat software pasti ada hubungannya ke hardware itu. Yang kedua, mempelajari dasar-dasar pemrograman bahasa C++ ini yang mensupport object oriented programming. Pernah dengar OOP? OOP. Nah, OOP di PHP ada OOP. Ya, ini yang paling tuanya. Nah, jadi ini C++ ini bisa dipakai di berbagai ya engineering ya, kayak tadi saya bilang di web programming, server, itu back end. Nah, dan C++ ini support dengan multi platform ya, aplikasi handphone tuh, smartphone. Nah, ini ya bisa dibuat semua. Android. Nah, itu bisa semua tuh. Nah, tapi nanti caranya ya cari sendiri. Saya yang ngajari isi di sini dasarnya dulu. Cara compile, caranya kita menggunakan aplikasinya gitu. Nah, di sini sebentar lagi kita. Nah, sebelum masuk ke ini ke depannya ini, setiap semua yang kita katakan itu bahasa pemrograman ya, semuanya tuh tidak jauh harus menggunakan algoritma ataupun logik ya. Mau nggak mau kalian harus ngasah otak tuh ya, karena di sini algoritma adalah metode dan tahapan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan ya. Kita harus menggunakan algoritma, mau nggak mau membuat sistem apapun yang diutamakan itu algoritma dulu. Misal kalian mau buat kue, bisa nggak kalian langsung buat kue tanpa ada logika? Ini kuenya saya buat bulat, habis itu nanti ada condong ke atas. Nah, itu dah algoritma tuh, masuk ke algoritma. Nah, sedangkan pemrograman itu proses pembuatan program dengan menerapkan algoritmanya, menulis program maksudnya di sini. Dan struktur data
ya kita menggunakan bahasa pemrograman itu. Struktur datanya ini apa? Tempat tatanan penyimpanan data yang dibutuhkan program pada komputer. Biasanya struktur data ini database itu ya. Kita simpan ke situ semua. Kalau tanpa ada database biasanya itu disebut aplikasi apa namanya? Ya statik sih, yang nggak ada guna apa-apa sih sebenarnya. Cuma tampilan gitu aja. Ya. Nah, di sini maksud saya C++ ya. Itu bisa dijalankan ya, bisa diterapkan pada OS Linux, OS apa namanya? Apple, Windows, dan bisa di platform, dan bisa juga buat game, buat sistem game tuh. Nah, ya. Kenapa saya bilang seperti itu? C++ ini gimana cara dia connect? Di sini sebenarnya ada di tengah-tengah ini dia ada namanya compiler, nama compiler. Nah, compiler namanya nih ya. Ini compiler dia. Nah, bisa dikatakan ya, C++ ini C++ ini bisa dikatakan ini ibarat buku box panduan dalam bahasa Inggris misalnya, dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang bahasa Inggris. Tetapi bagaimana kita terapkan ke sini? Ya. Bagaimana kita terapkan? Kita istilahkan ya, di sini orang Jepang lah kita bilang. Jepang misalnya. Nah, untuk menerapkan di sini kita perlu untuk ini kita perlu di tengah-tengah ini. Untuk apa namanya? Yang mentranslate. Nah, itu. Jadi di sini nih namanya nih machine code, machine learning. Machine kan sih tulisannya? Machine code namanya. Kita bilang lagi nih. Nah, yang ini ya machine code ini yang akan mentranslate dari bahasa Inggris ini ke bahasa Jepang misalnya. Jadi intinya mereka ini ngerti apa hasil dari si compile ini. Nah, tidak juga seperti ini. Ini misalnya ke sini di dalam bahasa ini orang Indonesia lah, dia bilang Indo. Nah, orang Indo, dan dia punya mesin juga, mesin sendiri, mesin code-nya. Punya mesin sendiri, dia menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi semuanya ini ngerti apa maksudnya. Tapi kalau yang dari platform ini ke C ini, orang ini nggak perlu tahu C itu apa itu. Makanya kita nggak tahu nih yang kalian pakai sistem di apa namanya di HP misalnya. Kalian cuma menggunakan aja kan, gunakan yang pakai aplikasi belakang tuh nggak tahu siapa tuh. Nah, maka itulah di sistem itu ada C++ nya itu. Nah, gitu. Ya, seperti ini. Ini sama juga tadi. Ini caranya itu. Ya, intinya sistem ini kuncinya ya di sini. Dia menerjemahkan di compilernya ini. Oke. Nah, ini yang maksud tadi si kode program ini, ya. Dia akan mengcompiler tadi yang sama kayak saya bilang tadi, dan di sini kode bahasa lain, bahasa mesinnya, mesin kode tadi. Nah, di sini, dan jadilah program yang tadi itu. Nah, sebenarnya seperti ini. Ya. Nah, yang penemunya ini, ya ini si Barney Stroop namanya. Ini dia yang penemunya ini. Kok hilang tuhnya ya bahasanya. Nah, kalau kalian tanya C++ ya, kalian tahu nggak C biasa itu? C tok itu. C tok itu. Tahu. Nah, itu sebenarnya itu C tok ini dia tidak sama ya, tidak sama dengan C++. Kalau dikatakan sama ya bisa sama, tapi ini pengembangannya.
dia punya apa, punya plus-plusnya. Dia ada tambahan kelas, ada tambahan apa lagi namanya, ada banyak plus-plusnya tuh, makanya dinamakan C++, ada tambahan-tambahan. Dan dia bisa kita kan ini, kalau dibilang ini kan program kuno nih, kuno bilang kan. Kenapa kuno? Karena ya tercipta pada tahun 1985 ya, dikatakan kuno sebenarnya, tapi dia nggak kuno ya, sebenarnya dia nggak kuno. Karena kenapa? Dia punya versi ya, yang menjadi versi ini ya di sini standarnya itu ya 1985 sebenarnya, ini standarnya, standar awal. Dan tahun 98 ini dikembangkan lagi. Nah, yang diberi nama itu biasanya C++ 98. Nah, 98 ini biasanya major. Major nih apa? Induknya buka induk dari itu. Jadi yang C 2003 ini ngikut ke atas itu. Dan 2011 lagi ini mayornya juga major. Jadi kayak kalau di program itu gimana ya? Induknya. Jadi ini pengembangannya, dia ini ikut ke sini, ini ikut ke sini. Nah, kalau yang 2014 sama 2017 ini. Dan sekarang lagi dikembangkan ini saya lagi dikembangkan nih. Entah udah dibuat atau belum, saya belum cek juga nih. Nah, sini mungkin bisa jadi di sini mayornya. Aduh, sini mayornya jadinya. Nanti saya nggak tahu nih 2020 udah berkembang apa belum. Ini versinya. Nah, cara kerjanya yang kayak tadi saya jelaskan tadi tuh. Ini nggak usah kita jelaskan lagi cara kerjanya. Nah, saya kerjanya udah saya jelaskan tadi yang panjang lebar. Sebenarnya saya mau gambar, takut waktu nggak ada lagi ya. Ini saya perlu kalian salah satu bisa install aplikasi. Udah pernah install nggak atau belum itu? Ini alat-alatnya ini saya gunakan cuma 2 aja. MinJW nih satu, MinJW dan Sublime Text. Sublime Text 3. Nah, ini pernah install nggak MinJW? Belum, Pak. Nah, gimana? Bisa nggak kalian kerjakan sedikit atau menginstal ini? Atau saya buat YouTube-nya, kalian install, nanti minggu depan kita minggu depan sudah terinstall MinJW dan Sublime-nya. Gimana? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, karena MinJW ini cuman untuk compilernya. Kita ini untuk pembelajaran aja pakai MinJW. Tapi kalau seandainya kalian sudah punya basic, udah punya apa, jangan pakai ini, tapi pakailah Visual Studio itu. Visual Studio itu ya punya Microsoft, sudah kompleks ya. Kalau seandainya kalian mau install apa, udah bisa pakai situ aja, lebih enak sebenarnya. Mudah-mudahan kalian ada basic di situ, bisa menciptakan sebuah sistem ya. Banyak nih perlunya. Nah, ini saya lewatin saja ya. Nah, ini ada cara-caranya sebenarnya. Nanti saya kirimkan ke kalian. Cara installnya ini nanti tinggal klik install aja. Tentukan lokasinya ini. Saya harap ditaruh di D atau terserah sih, di C boleh juga, biar nggak hilang atau gimana. Ini centang-centangnya letak centang aja, biarin aja dan jasnya. Setelah itu continue lanjut. Setelah itu nanti kalian akan disuruh nunggu ya. Ini agak lama sih nunggunya, tadi saya install sekitar 20 menit ada tadi. Entah jaringan saya lambat atau gimana. Nanti setelah itu kalian klik next aja nanti setelah itu. Nah, setelah next jadi, nanti kalian dikeluarkan tampilan seperti ini. Nanti kita menggunakan G++ namanya untuk compilernya itu. Nanti ada saya beri
tiga pilihan untuk kalian. Pakai apa nanti kita bilang kan, gitu. Mau menggunakan pakai ini lebih gampangnya atau mau pakai yang ini lebih gampangnya. Nah, di sini nanti setelah kalian keluar di sini, nanti tolong ya dicentang ini, dicentang. Nanti ada apa nama mark itu, mark namanya. Yang ini aja. 4 ini aja. Berapa biji? 5 ini aja. 5 ini aja. Setelah itu klik installer nih, installation application change. Nanti apa dibilang di oke aja. Nanti kalau nggak jelas saya testing di YouTube ya. Nah, setelah itu klik apply. Udah otomatis dia menunggu lagi mungkin sekitar 5 menit. Menunggu dia akan mendownload. Nah, setelah ini udah keluarkan programnya, dicentang aja nih biar close ya, di close aja. Nah, di sini yang paling penting nih, nambahin part di Windows. Oh ya, kita akan bekerja di sini ya, kita seragamkan, kita pakai Windows semua nih kan. Ada yang pakai Linux nggak? Iya, iya. Ada pakai Linux? Rencana. Bagus ya Rencana pakai sih, Pak. Linux ya. Kalau ada Mac boleh juga tuh. Nanti saya ini kan paparkan caranya kalau ada yang pakai install yang lain. Nah, di sini kalian di sini nih tahu kan caranya ambil di sini. Masuk ke controller kan? Controller di sistem security ada sistem. Nah, klik di sini advanced system setting ya. Nah, di sini nanti ada keluar pop up juga, pilih yang ini advance-nya. Nah, setelah itu klik environment variabelnya. Setelah itu tambahkan paths ya, paths di Windowsnya. Yang di sini tambahin, jangan yang di sini. Ini jangan di sini. Sebenarnya di sini boleh juga, tapi lebih enaknya di sistem aja. Nanti ada apa-apa yang itu di sini user. Seandainya kalian pakai user ada yang lain, saya pakai Lenovo, mungkin ada tambahan user Mirza misalnya kan. Kalian lupa. Ya udah nggak bisa jalan nih pathsnya nih. Jadi bagusnya di otaknya langsung di sistem ya, sistem variabelnya. Tinggal klik 2 kali sini, klik 2 kali, otomatis nanti lari ke sini ke editnya. Nah, nanti di kan tadi kan kita nginstalnya di C tadi saya buat di main gateway ya, saya buat nanti buat garis miring bin itu. Nah, coba saya tampilkan sedikit ya. Nah, di sini, ini kelihatan kan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini ada min JW kan? Min JW. Nah, ini yang ada. Tapi nanti waktu sebelum kalian download itu dia paling ada nanti cuman ada 4 biji. Yang lainnya belum ada. Sebelum kalian download ada itu. Nah, jadi yang intinya tuh yang kita pakai situ di sini. Nih CG++ ini. Kita gunakan ini, dan ini ada bantuan-bantuan yang lain ya. Setelah itu semua selesai, klik ini ya, selesai nih, tinggal oke aja. Nah, ya. Habis itu masuk ke CMD, tahu kan cara CMD? Pasti tahu. Tahu. Nah, masuk ke CMD, ketikkan G++, plus straight min version itu. Version. Dah, langsung kalau seandainya berhasil dia akan keluarkan kata-kata ini. Berarti ini udah berhasil nih. Nah, jadi kalian selamat ngoding itu jadinya. Nah, setelah itu, dan setelah ini semua berhasil, saya minta kalian pakai subplain text. Ya, subplain text nih paling ringan sih sebenarnya. IDE yang paling ringan menurut saya. Pakai ini aja text editornya. Setelah itu dia punya plugin, install pluginnya nanti di sini pilih tools. Ada, pernah pakai subplain kan?
Benar. Subline nanti comment pelletsnya nih ataupun nah nanti di sini ada keluar, ketik aja nanti install patching. Nah, kalau dibuat gini udah pilih aja yang paling atas nih, installnya. Nah, terinstall ini udah. Nanti pas diinstal tuh dia akan jalan di sini, nanti di sininya ada itunya apa tuh loadingnya. Nah, setelah itu nanti pilih, ketikkan dulu, keluar nanti sini semuanya di load semua nanti jadinya, dan itu kalian ketikkan C++. Nah di sini ada sebenarnya ada yang perlu kalian install tuh ada dua. Yang pertama itu ada C++ 11 namanya nanti. Nah ini udah sebenarnya satu ini udah saya install sih sebenarnya deh, lupa saya screenshot. Yang kedua itu C++ yang ini kelas nih. Nah, kelas ini ya, kelas helpernya. Nah, install ini dua. Setelah itu udah berhasil. Nah, sini kita mulai ngoding. Nah, disinilah kita mulai ngoding nanti kan. Ini ada satu contoh ya. Ini kita mulai aja nih ya. Ataupun saya keluar dulu lah. Subline. Ini contoh aja ya, contoh barang nih dia bilang. Nanti seandainya kalian udah install semua minggu depan, kita baru belajar ngoding penuh gitu ya. Dari apa namanya? Dari gimana cara compiler, bagaimana cara mengetahui printing konsolnya, variabel, deklarasi, nanti ada in, out itu ya. Nah, ini kita tampilkan outnya aja dulu. Ada dari tipe data fundamental, ada aritmatika, komparasi, ada logiknya, operator logik, ada if statement, if else, switch case ya, operator assignment, banyak nanti. Ada dua Perulangan. ada for loop, perulangan, gimana? Perulangan, percabangan, Ya, Pak kan? ada break, ada continue, banyak tuh. Kita pelajari semua nanti. Ya kalau ini insyaallah kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu ya kita uji coba beberapa aja. Kalau nggak ada itu nanti saya buatkan YouTube-nya, kalian nonton aja nanti di situ. Dan itu pun nanti akan berguna untuk kampus yang lain itu. Ya, saya perlu juga untuk ini informasi. Setelah ini kita ini pertama pas terbuka ini kita simpan dulu ya, simpan dulu kemana. Ini saya simpan ke E. Ini ada folder belajar. Nah di sini belajar ini saya buat ketik aja belajar C, dia bilang belajar C. Nah jangan lupa nih .cpp ya, jangan lupa tuh .cpp, karena ini C++. Karena apa nanti CPP nanti di sini ada artinya. Nah di sini langsung otomatis C++ di sini ya. Nah kita mulai ngodingnya. Tunggu saudara. Nah di sini. Nah yang pertama itu kalian harus include dulu ya, include. Nah ini kalau pakai C++ enak sih, include. Nah langsung enter aja ya, apa include apa. Tapi kalau ini kita iOS saja. Ini nggak perlu ada iOS nanti, iOS stream namanya. Mau udah pakai ini aja, ketik aja nih. Ini udah bawaan nih stream nih ya. Jadi setelah itu kita buat pintunya dulu, pintu. Jadi biasanya pakai pintu, jadi tinggal klik main tab aja, tek, otomatis jadi ya. Jadi ini, jadi kita gunakan ini standarnya, standar std nya cout. Nah kita kembalikan datanya ke cout ini, misalnya kayak hello, biasanya hello world biasanya kan, word itu udah. Berarti setelah itu
kita kembalikan lagi, kita beritahu berarti ini selesai tuh. Ada end line namanya. End Handle. end line gini. Udah. Simpan aja. Jadi kita simpan. Nah, ini udah jadi. Seandainya mau dibuat lagi nih, misalnya kalau kalau kalian dibuatin seperti ini misalnya kan, nah ini bisa aja, karena hello akan dimasukkan ke outnya, word akan dimasukkan ke outnya, bisa aja. Tapi kalau ini kan nggak bisa, nah gini aja. Tapi kalau seandainya ini mau dihapus, bisa aja, tapi ditambahkan end line, misalnya ke bawahin gitu. Nah gini bisa juga. Coba ya, kita satu-satu aja kita testing dulu. Nah, ini simpan. Nah, lebih mana ya belajar ini. Nah, ini ada tuhnya yang belajar. Nah, ini kan kita belajar C++. Nah, ini dapur saja. Nah, yang kita belajar ini kan nanti otomatis pas kita buat itu kan, kita belah aja nih waktunya. Nanti otomatis ada A nanti. Nah, kita ini tinggal klik aja ini build with. Nah, jadi single file ya, atau single file. Nah, biasanya error nih single file. Oh ini satu nih, tunggu. Oke, sorry. Single file. Nah, dia bisa otomatis ada sini dah. Nah, langsung keluar biasa C++ ya. Nah, ini kenapa nggak ada isinya? Karena single dia. Seandainya kalau kalian mau buat run, dia keluar otomatis ini hello world. Nah, kalau kita ketikkan hello belajar misalnya, simpan, tinggal Ctrl B, hello belajar itu. Dan di sini kalau kita klik ya di sini ya, salah satunya dia akan cuman ada pop up aja. Kenapa? Karena ya di Windows dia nggak ada berhenti gitu. Jadi mau nggak mau harus buat std standar get apa sih namanya, saya lupa. Tunggu. Apa itu? Tunggu ya. Aduh, saya lupa juga apa codingannya nih. Nanti aja nih saya itu get kayak kalau salah. Udah nggak saja lah. Berarti ini. Nah nanti dia sebenarnya ada tiga cara ya, yang mau seperti ini, atau cara satu lagi pakai command line. Ini ada dua pilihan untuk kalian. Kita pakai ini aja, will, atau pakai will run langsung jadi isinya, atau satu lagi pakai ini. Aduh, pakai command line. Nah, pakai command line. Nah, ini saya hapus aja dulu. Ini saya keluarkan. Ya, aduh. Ini saya hapus saja kan C++-nya. Atau pakai ini, kita masukkan ke E dulu, belajar. Nah, di sini. Biasanya nih pakai G++. Biar tunggu dir. Ada belajar C++ ya. G++ belajar C. Nah, jadi yang kita buat tadi kan belajar C tadi. Ada masuk ya?
Nah ini kan tadi yang kita belajar bahasa kita aja itu bahasa kita. Nah ini kan ada nih, kita compile kan nih bahasa C++ gitu. Nah ini keluar nih Excel jadinya. Habis itu kalau mau jalankan ini udah tinggal gini aja .x, kita langsung keluar hello kita gitu. Kita compile lagi hello bersama, simpan. Tapi kalau seandainya dijalankan A aja, dia masih hello kita karena kita belum compile lagi. Seandainya mau compile, ketekan lagi ini G++ belajar C++ ini C, di compile otomatis dia ini udah di compile balik. Langsung kita ketik dah hello bersama itu. Pilih yang mana nih, yang cara kita compile di sini aja, atau pakai ini atau langsung di sini aja kita main ya, dan ini aja. Yang di sublime aja Pak. Sini agak ribet sebenarnya. Pakai ini, dan lebih enak di sini. Ya. Nanti kita ini aja. Ini kita hapus saja cara di sini. Nah, kita main di sini aja nanti. Ini sudah ini aja dulu nih. Berarti ini kan belum ada fungsi nih. Nah, kenapa saya bilang pakai main? Ini main ini ini seandainya mau dihapus bisa aja, tapi dia nggak akan tahu kita masuk program tuh lewat mana. Misalnya kita pakai misalnya function, ada functionnya nanti ya. Apa namanya sih? Dipakai function, nanti ada function di sini testing misalnya kan. Masukin ke sini. Nah, kita masukin ke sininya itu harus melalui pintu ini gitu. Harus ada melalui pintu ini. Udah mindsetnya sih sebenarnya udah harus pakai ini. Kalau nggak ada ini nggak bisa jalan. Misalnya kalau kita mau tambahin main testing misalnya nggak bisa. Jadi memang harus ada main ini. Ya, untuk ini saya rasa udah cukup dulu. Kalian jangan lupa install yang tadi. Nanti saya kirimkan ini aja, yang ini, yang hasilnya ini. Ya, selesai, udah sampai sini aja kita pelajari. Minggu depan intinya kita udah mulai ngoding, udah mulai bahas. Tapi ya kalau nggak ada, misalnya kalau memang kita nggak bisa ngoding, ya gimana? Memang ini udah pelajaran bahasa pemrograman ya, memang harus ngoding, harus memiliki laptop. Jadi mau nggak mau kalian harus sediakan laptop dulu ya, install ya. Itu aja dari saya. Ada pertanyaan atau gimana? Nggak ada Pak. Nggak ada lagi. Ini saya yang belum hidup videonya, coba video dulu saya screenshot ya. Ini presentasi udah saya berhentiin aja dulu ya. Yang belum ada video coba videokan dulu. Saya simpan ini aslinya. Siapa nih? Risa masuk dia nggak atau gimana? Saya screenshot dulu biar nggak ada ini. Ini sebenarnya lama ya kita pelajari ini, ada 4 SKS ya. Tapi kalau kita habiskan 4 SKS, paket pasti habis ya. Ya, nggak mungkin juga kita nih. Jadi intinya kalau kalian mau ke warung kopi, tapi Ibu Mutia nggak kasih ke warung kopi kalian. Ya udah apa namanya? Saya kurang tahu juga sih ya kenapa. Ini saya cukupkan aja nih. Yang lain nggak ada lagi kan? Enggak Pak, ini aja. Ya udah, saya akhiri aja ya. Jangan lupa install dulu. Nanti saya sharekan ini, tapi YouTube-nya tunggu dulu. Saya nggak belum buat lagi nih installnya. Ya, minggu depan coba usahakan teman-teman yang nggak bisa hadir datang hadir dulu ya. Ataupun nanti saya rekam aja nih, kita upload ke YouTube-nya aja. Oke lah, saya tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.